Nah, membangun kepercayaan itu memang sulit karena kalau tidak dibangun dari awal, orang nggak percaya kita nggak bisa besar. Ya. Sudah besar, tambah beban kita, tambah sulit lagi gitu. Kan mempertahankan sesuatu lebih sulit dibandingkan kita membangunnya gitu kan. Nah, ini yang menjadi menarik bagaimana kita tetap harus konsisten. Membangun kepercayaan ini kita selalu bilang kan, kalau kita salah ya kita harus ngaku salah. Kita harus bilang kepada customer kita, jangan over promising, kita bisanya A ya A aja, jangan bilang A plus gitu kan. Nah, kita harus punya pandangan diri atau mirroring diri kita sendiri sesuai dengan realita yang ada. Smart Business. Smart listeners, banyak yang mengatakan bahwa kepercayaan itu mahal harganya. Bagaimana untuk kita bisa menciptakan kepercayaan ataupun menciptakan kepercayaan dalam sebuah bisnis? Ini menjadi tantangan yang cukup berat juga ya untuk kita masing-masing yang menjalankannya. Tetapi tenang saja, akan ada insight menarik pada kali ini dalam podcast Smart Business. Audrey Juwana akan berbincang bersama Mbak Patricia Susanto, CEO Jakarta Consulting Group. Hai Mbak Patris. Hai Mbak, apa kabar? Sehat. Sehat Mbak Patris selalu. juga senyumnya sehat ya. Tapi hari ini kita akan membahas satu hal yang cukup menarik, kepercayaan, trust gitu ya. Dalam bisnis ini menjadi satu unsur yang sangat diperhatikan gitu. Terlebih lagi nih Mbak Patris, mungkin dengan track record pernah mungkin mengalami pengkhianatan atau mungkin ya ada hal-hal ada yang masalah-masalah selalu ya yang gitu. Mungkin merusak kepercayaan itu, kita jadi sulit lagi menemukan kepercayaan. Gimana Mbak Patris melihat isu ini? Ini yang topik yang tidak pernah habis gitu kan, yang nggak pernah habis didiskusikan adalah membangun kepercayaan. Keeping it itu lebih sulit daripada kita membangun ya. Kalau kita baru mulai bisnis, kita membangun kepercayaan mungkin lebih mudah. Sekarang ini kita banyak sekali merasa dikhianati gitu kan. Perusahaan udah gede-gede, bagus, kesannya sosial, tetap aja tutup akhirnya. Tutupnya juga nggak enak lagi kan. Nah, ini kan kasus-kasus ini sedang marak di Indonesia maupun di luar negeri sama gitu kan. Yang sepertinya indah gitu perusahaannya, tetapi kok ngambil uang dari orang-orang kecil dan lain sebagainya. Nah, membangun kepercayaan itu memang sulit karena kalau tidak dibangun dari awal, orang nggak percaya kita nggak bisa besar. Sudah besar, tambah beban kita, tambah sulit lagi gitu. Kan mempertahankan sesuatu lebih sulit dibandingkan kita membangunnya gitu kan. Nah, ini yang menjadi menarik bagaimana kita tetap harus konsisten. Membangun kepercayaan ini kita selalu bilang kan, kalau kita salah ya kita harus ngaku salah. Kita harus bilang kepada customer kita, jangan over promising, kita bisanya A ya A aja, jangan bilang A plus gitu kan. Nah, kita harus punya pandangan diri atau mirroring diri kita sendiri sesuai dengan realita yang ada. Jadi kita nggak over promise, kita nggak membual terlalu tinggi, bukannya nggak boleh, boleh, karena juga orang jualan gitu kan. Karena kalau nggak over promise gimana kita mau jualan gitu kan katanya. Nah, boleh kita over promise, tetapi kita harus bisa deliver. Berarti kita harus work inside our organization to be able to deliver to that promises. Ini yang menjadi menarik. Kadang-kadang orang sales over nih, yang penting jualan ya, yang penting udah mau deket nih, tinggal tambahin lagi deh nggak apa-apa. Pas balik ke perusahaan, gimana cara produksinya, gimana nih, nggak bisa nih, ketinggian nih, kita nggak masuk nih budgetnya. Iya, dijalankan, mau tidak mau kadang-kadang menyerap kos-kos yang tadinya tidak ada jadi ada karena overpromise. Nah, nggak apa-apa, yang penting customer-nya happy. Itu dulu. Itu pertama tuh cara membangunnya. Nah, yang kedua adalah kemudian kita manage expectation. Managing expectation itu cara yang paling bagus untuk membangun kepercayaan. Jadi kalau kita bilang saya nggak sanggup, kadang-kadang orang lebih percaya daripada kita selalu bisa menyanggupinya. Iya. Tapi kok jadi meragukan ya? Jadi meragukan, kok semuanya iya ya, kok dia bisa semuanya, kok semuanya dia bisa. Nah, kalau kita, aduh sorry ya, itu over kapasitas kita. Kadang-kadang orang lebih percaya, berarti dia, nggak semuanya dia bisa. Karena nggak ada yang percaya juga kok kalau kita semuanya bisa, gitu. Nah,
Kalau masalah khianat mengkhianati gitu kan. Oke. Nah, itu yang menarik tuh karena ada dua sisi selalu dari perusahaan. Sisi perusahaannya merasa dikhianati oleh employee-nya, gitu kan. Yes. Employee merasa dikhianati oleh perusahaan. Itu juga nggak ada pendapat yang nggak pernah selesai, diskusinya nggak pernah selesai. Perusahaan mengatakan pas pandemi kemarin saya habis-habisan untuk bayarin kamu orang gitu kan. Setelah pandemi beres belum apa-apa udah minta naik gaji gitu kan. Nah kemarin aja belum balik kok sekarang udah minta naik gaji. Ini gimana sih, terus ditinggal lagi kan akhirnya. Dan membawa data-data dan ke tempat saingannya. Itu kan sakit hati lumrah gitu kan. Kemudian employee mengatakan saya sudah kerja keras tapi nggak dapat apa-apa, malah orang lain dapat posisi saya. Sakit hati lumrah juga. Nah itu sih pasti. Tinggal bagaimana kita tadi, yang penting adalah building trust adalah manage expectation. How kita open dengan informasi yang kita punya, knowledge, situasi. Dan bagaimana kita bisa tidak over promise kepada employee kita, employee juga nggak over promise kepada perusahaan. Jadinya itu adalah 12 pihak ya. Yes. Itu kan bagaimana kita manage relationship juga. Yang penting ini kita apa adanya. Kita mau improve, yuk kita sama-sama. Begitu juga dengan customer sama-sama juga ya. Kalau kamu ordernya cuma segini, saya nggak bisa improve. Ordernya banyakan dong. Kita bisa improve bareng nih, gitu. Jadi itu adalah dua sisi yang kita harus diskusi bersama. Gitu. Oke. Tadi menarik Mbak Patrice tentang over promise ya, gitu ya. Ini kan juga menjadi tantangan ya bagi perusahaan. Supaya bisa terbuka gitu ya, supaya nggak over promise tadi, kita bisa menjelaskan lah kondisi dan situasinya seperti apa, memungkinkan atau tidak. Cuma kadang kalau kita terlalu terbuka juga, ini bisa jadi bumerang juga. Nah ini gimana Mbak untuk men-set boundaries-nya? Betul. Nah untuk men-set boundaries-nya itu kita biasanya harus tahu diri. Agak susah, ini pertanyaan agak susah nih. Harus mawas diri juga. Kita bisanya sampai mana. Kemudian kita undang mereka biasanya ke tempat kita produksi, kantor, pertanian dan macam-macam lah ya, untuk memastikan bahwa ini yang kita akan deliver seperti ini. Jadi contoh yang paling marak sekarang kalau kita di dunia agriculture adalah organik. Masalah organik. Organik itu sesuatu yang paling sulit karena kita merasa kita perlu organik dan A, B, C, D, E. Tapi untuk investasi para petani untuk menjadi organik itu besar sekali. Bisa 6 kali daripada yang non-organik. Sedangkan kita di satu sisi kita maunya organik tetapi harganya affordable dan harganya fair price dengan petani. Gimana caranya? Nggak akan nyambung. Nah ini yang kadang-kadang kita menjadi dibohongin karena disisipin barang-barang non-organik terus kita kecewa. Gitu kan, petani juga kecewa karena harganya nggak matching dong. Kamu nggak lihat, nggak transparan, gimana caranya? Nah, transparansi informasi ini yang kita butuhkan. Transparansi ini yang kita minta customer kita kadang-kadang, ayo dong datang, lihat dong, seperti ini loh kondisinya. Kalau kamu nggak lihat sendiri, kamu merasa kita membohongi dan kita over promise. Sedangkan kalau kita tidak lakukan ini, tidak akan ada informasi gathering yang sesuai. Jadi memang harus pada satu level yang sama. Gitu. Jadi harus pada level yang sama. Dan tadi juga di awal Mbak Patrice katakan ya, kalau misalnya salah ya minta maaf gitu. Ini juga harus kita turunkan ego kita masing-masing gitu ya. Mungkin kita merasa kita udah paling benar gitu. Padahal sebenarnya ya di mata publik ataupun customer ataupun employee juga begitu salah. Kalau kita di mata publik customer kita salah, kita minta maaf. Tapi kadang-kadang kitanya nggak merasa itu salah. Atau menurut kita tuh nggak salah karena kita tidak melakukan hal-hal yang di luar dari SOP atau kita tidak luar dari regulasi perusahaan. Tapi di mata publik itu kita salah, apalagi kalau kita perusahaan besar. Pasti perusahaan besar selalu dianggap salah oleh customernya gitu kan, karena dia besar. Itu memang momok yang menurut saya juga nggak fair ya. Nah, itu yang kita harus jabarkan. Kita boleh memberikan simpati. Mungkin nggak harus minta maaf, tapi kita simpatetik. Simpatetik kepada customer kita, kepada publik bahwa kita memang simpati. Tapi mungkin buat merasa bahwa ini sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Prosedur kita sudah sesuai dan benar,
Tetapi untuk di mata publik kurang, kita minta maaf, kita simpatetik, dan kita akan memperbaiki diri. Cukup sampai ke situ sebenarnya. Yang menjadi masalah adalah kalau kita tidak ada simpatinya. Yes. Kita merasa kita benar kok, kita paling benar. Kadang-kadang paling gampang adalah, oke, kita minta maaf dulu deh. Kita perbaiki, kemudian kita review lagi, kita simpatetik kepada masyarakat. Kalau kita memang ternyata memberikan damage yang luar biasa kepada masyarakat. Itu sih yang kadang-kadang nggak terjalin. Yes. Karena kita merasa, udah kok kita benar, kita nggak salah, kita SOP A, B, C, D, E. Alasan mah bisa 1001 ya. Tapi yang nggak bisa dihindari adalah perceived image. Nah, kalau kita bicara perceived image, apapun yang ada di publik itu yang dianggap benar. Itu yang harus di-manage. Jadi masuknya ke crisis management nih, bukan ke trust building tapi ke crisis management. Nah, apa yang di mata publik itu yang dianggap benar oleh publik, itu kita masuknya ke crisis mode gitu biasanya. Oke, ini jadi isu yang menarik lagi untuk dibahas. Beda lagi itu tuh beda lagi itu. Oke, mungkin yang terakhir yang menjadi catatan, karena kan tadi ada tahapan ya, ketika kita awal mungkin membangun kepercayaan cukup menjadi challenge, terus juga naik level ya untuk kita bisa memperbaiki, maintain dan menjaga. Ini yang mungkin harus menjadi poin utama gitu Mbak Patrice. Ketika kita sudah mendapatkan hati dari employee ataupun mungkin dari customer, gimana caranya untuk kita bisa memiliki skill gitu ya untuk bisa mempertahankan hal tersebut. Jadi kalau kita sebuah perusahaan, yang ini bukan orang ya, kita bicara dari tadi kita bukan bicara individu tetapi sebagai perusahaan, itu adalah kadang-kadang untuk menjaga itu mahal. Kita nggak salah pun, kita dianggap salah, kita ngaku salah, kita tarik produknya. Jadi kalau kita bicara di FMCG gitu kan, penarikan produk itu udah biasa. Karena kalau kita nggak tarik, itu image kita jelek, trust customer kita juga turun, mendingan kita rugi. Jadi kita memang absorb cost untuk kita bisa menjaga kepercayaan. Itu memang mahal ya, kepercayaan itu memang mahal. Apalagi kalau nanti kita bicara tentang level di individu ya, di corporate aja udah mahal, apalagi di individu. Itu menjadi challenge sendiri lagi. Oke, yang pasti ini menjadi tantangan, tapi bukan berarti satu proses yang sangat-sangat sulit gitu ya, tetapi kalau dijalanin gitu pasti bisa, dan pasti bisa karena kalau kita lakukan ini dengan sincere. Oke, karena pasti akan terlihat ya. Akan terlihat yang mana yang sincere, mana yang tidak gitu. Yes, jadi semoga Anda juga bisa membangun bisnis Anda atau mungkin perusahaan Anda ya menjadi sebuah perusahaan ataupun bisnis yang mendapatkan kepercayaan yang sincere seperti itu, seperti yang disebutkan Mbak Patricia. Dan kami ingatkan juga untuk Anda yang ingin mendapatkan insight lebih banyak dari Mbak Patricia Susanto selaku CEO Jakarta Consulting Group, boleh sekali untuk mendengarkan siarannya di hari Kamis ya Mbak Patricia. Hari Kamis Smart Enterprise. Benar sekali, jam 7 sampai dengan jam 8. Boleh juga nonton live YouTube-nya yang sudah tersimpan rapi di channel YouTube kami di Radio Smart FM. Jangan lupa juga share di videonya, karena ini menjadi topik yang menarik untuk bisnis ataupun usaha Anda atau mungkin perusahaan Anda. Dan kita akan jumpa lain waktu, sehat-sehat selalu sampai kita ketemu lain waktu Mbak Patrice. Terima kasih Mbak. Dan juga semua listeners, doa kami untuk Anda sukses selalu dan sukses sampai selalu. jumpa. Smart Business. Lead you better.